Kali ini saya akan mengajak kalian bernostalgia dengan sebuah film komedi jadul yang berasal dari dataran Afrika. Berjudul God Must Be Crazy, yang merupakan sequel dari film pertamanya. Dengan judul yang sama, yang dimana film ini akan menampilkan sekelumit kisah dari sebuah keluarga suku Bushmen yang hidup di pedalaman hutan Kalahari. Baiklah, tanpa ingin berlama-lama lagi, seperti apakah kekocakan film satu ini? Dimulai dengan menampilkan sebuah keharmonisan keluarga suku Bushmen yang dimana hidup mereka memang sepenuhnya masih mengandalkan alam. Kiko atau disebut juga dengan Bapak Si yang merupakan seorang kepala keluarga dan sekaligus satu-satunya orang dari suku Bushmen yang pernah berhubungan langsung dengan manusia modern itu pun suka bercerita mengenai pengalamannya tersebut. Katanya orang-orang kulit putih itu sangat aneh dan mereka selalu mengandalkan sihir untuk hidup. Nah, maksud sihir yang dikatakan Kiko ini sebenarnya adalah mesin dan juga peralatan-peralatan elektronik yang orang-orang kulit putih itu gunakan. Namun demikian, orang-orang suku Bushmen ini ternyata sangat lihai menerka kondisi hewan yang ada di dalam hutan, di mana dengan hanya melihat jejak atau tanda yang ada di atas tanah, mereka langsung mengetahui hewan apa dan seperti apa keadaan mereka. Seperti halnya dengan jejak yang ditemukan oleh Kiko hari ini, yang katanya itu adalah jejak seekor gajah yang sedang sakit parah. Nah, karena dia ingin memastikan gajah tersebut lebih dulu, Kiko pun menyuruh kedua anaknya yang bernama Kisa dan Kiri untuk segera pulang ke rumah lebih dulu, karena dia sendiri akan segera mencari gajah tersebut. Namun disinilah hal tak terduga pun terjadi di mana saat di perjalanan pulang, Kisa dan Kiri tak sengaja menemukan jejak dari sebuah mobil yang pastinya itu adalah jejak yang aneh bagi mereka. Rasa penasaran pun akhirnya membuat Kisa dan Kiri mengikuti jejak mobil itu, sehingga sampailah mereka ke tempat mobil tersebut berhenti. Nah, saat itu Kiri pun melihat ada air menetes dari mobil, dan tentunya Kiri merasa bingung bagaimana bisa ada embun yang menetes pada siang hari, pikirnya. Akhirnya mereka berdua pun mencoba memeriksa dan mulailah menaiki mobil tersebut. Dan siapa sangka, ternyata saat itu adalah kesialan mereka berdua. Karena tak diduga, sopir yang sebelumnya tidur kini sudah bangun dan segera melanjutkan perjalanan mereka menuju kota. Sementara itu, Kiko yang bersama dua orang busmen lainnya pun akhirnya menemukan gajah yang sedang mereka cari. Namun Kiko mengerti bahwa itu adalah ulah dari orang kulit putih karena ada bekas luka tembakan di tubuhnya. Namun menurut Kiko, orang kulit putih masih aneh karena mereka hanya mengambil gadingnya saja, tidak seperti orang suku Bushmen yang mengambil dagingnya untuk dimakan. Singkat cerita, mereka pun kembali untuk memberitahukan keluarga mereka masing-masing tentang gajah mati tersebut. Namun, saat Kiko melihat jejak kedua anaknya menghilang, Kiko pun khawatir dan segera mengikuti jejak mobil yang membawa kedua anaknya. Ternyata mobil tersebut adalah mobil pemburu gading yang sedang berkeliaran di hutan Kalahari yang disopiri oleh dua orang bapak-bapak ini. Sebut saja Bapak Kopli dan asistennya Agus. Oke, kita simpan dulu suku Bushmen dan beralih ke sebuah stasiun safari hutan Kalahari. Nah, di sini kita bisa melihat ada wanita cantik dengan pakaian merah muda. Namanya adalah Ana dan dia adalah seorang pengacara. Tak lama kemudian datanglah seorang jomblo menawan yang bekerja sebagai asisten dokter hewan di hutan Kalahari tersebut. Namanya adalah Jackie dan kali ini dia mau mencoba keberuntungannya dengan mengajak Ana jalan-jalan bersamanya. Hi, how would you like to come fly with me? Only half an hour. Yes. Di sela perjalanannya dengan Ana, Jackie pun menghampiri Stephen yang sedang berpatroli menggunakan mobil uniknya. Dan dialah dokter hewan yang saya sebutkan di awal, yang merupakan bosnya si Jackie. Sayangnya belum sempat Jackie mengantar Ana pulang, Stephen mendapat panggilan agar segera memeriksa bayi jerapah yang sedang sakit. Sehingga mau tidak mau pesawat itu pun harus dia pakai, dan Ana pun mengikutinya.
Namun ketika itulah kesialan demi kesialan pun akan segera menimpa Anna. Karena ternyata cuaca hari ini tiba-tiba memburuk sehingga Stephen harus terbang di atas ketinggian. Bahkan saking tingginya sampai mereka berdua harus memakai alat bantu pernapasan. Namun pada akhirnya mereka pun turun, walaupun pesawat mereka harus mendarat di atas pohon. Nah, di sini Stephen dan Anna pun harus bermalam karena perlu waktu untuk menurunkan pesawat mereka. Namun tiba-tiba, ya, Anna pun meloncat ke atas kepala Stephen karena ketakutan. Sorry? Oke, kita akan melihat kembali bagaimana situasi Kisah dan Kiri saat ini. Ternyata mereka berdua masih baik-baik saja. Namun mereka mulai kehausan sehingga mereka pun berniat mengambil air yang ada di dalam tangki mobil. Namun di sini Kisah malah jatuh ke dalam tangki tersebut dan kesulitan untuk keluar. Nah, karena Kisah tak bisa menarik kakaknya itu, Kisah pun menyuruh Kiri untuk segera membantunya keluar lebih dulu. Namun apa boleh buat, tubuh Kiri masih sangat kecil untuk menopang tubuh kakaknya tersebut. Namun akhirnya Kisah pun berhasil keluar dan segera mencari sesuatu untuk menarik adiknya keluar dari dalam tangki. Namun Kisah tak mengerti bahwa sesuatu yang dia ambil ini adalah senapan. Sehingga tiba-tiba, iya, Kisah pun kaget karena ada sesuatu yang melesat cepat di samping telinganya. Namun akhirnya Kisah pun berhasil mengeluarkan adiknya tersebut. Kita kembali lagi melihat Anna dan Stephen yang dimana saat ini sedang berusaha menurunkan pesawatnya. Tiba-tiba saja Anna pun dikagetkan dengan auman hyena sehingga dia pun cepat-cepat menaiki pohon. Konyolnya Anna malah tak bisa turun sehingga Stephen harus membantunya dengan tali. Tapi kemudian sesuatu yang menarik pun terjadi karena baju Anna tersangkut dan memperlihatkan sisi gelapnya. Let me down! Nah, karena rasa malu dan kesal, Anna pun pergi ke semak-semak untuk buang air. Namun tiba-tiba, ya, Anna lagi-lagi dikagetkan oleh seekor badak yang sedang menjaga anaknya. Singkat cerita, karena hari sudah mau gelap, mereka berdua pun harus mencari makan untuk malam itu. Nah, di sini target mereka adalah telur burung unta yang sedang dijaga ketat. Cukup beresiko, namun Stephen punya cara agar burung unta tersebut menjauhi telur yang sedang dia jaga. Ternyata, Anna lah yang dijadikan sebagai umpan untuk menarik burung unta jantan tersebut. Namun belum sempat mencuri telur-telurnya, aksi mereka ternyata sudah ketahuan dan Stephen pun dikejar oleh burung unta itu. Walaupun pada akhirnya Stephen berhasil selamat dan membawa pergi satu buah telur untuk mereka makan. Namun tak lama kemudian Anna pun kembali meloncat karena kaget, sehingga membuat Stephen mulai berpikir untuk mengajak Anna ewe-ewe di sana. Got a match. I got a lighter. Singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Kisah dan Kiri pun masih berada di dalam mobil, sedang Kiko masih terus berlari mengejar kedua anaknya tersebut bahkan sampai menjelang siangnya. Sementara itu, Stephen akhirnya berhasil menurunkan seluruh bagian pesawatnya, sehingga mereka berdua pun bergegas menuju padang pasir untuk segera lepas landas. Namun sialnya, tiba-tiba Anna dikagetkan lagi dengan kehadiran seekor badak yang membuatnya lari menaiki pohon.
It's harmless. What are you always climbing up trees for? Singkat cerita, sampailah mereka berdua di lokasi dan bersiap untuk lepas landas. Namun, karena salah satu ban pesawatnya ada yang kempes, Stefan pun berinisiatif untuk membopongnya dan menyerahkan urusan setir kepada Anna. Tentunya, Anna tidak mengerti sama sekali, walaupun Stefan terus memberikan instruksi. Alhasil, inilah yang terjadi. Ya, Stefan harus tertinggal di gurun tersebut karena tak sempat lagi untuk naik. Walaupun pada akhirnya Anna pun harus mendarat bebas karena menekan tombol parasut. Beruntung karena tak lama kemudian ada seorang pemuda lokal yang sedang lewat bersepeda yang kebetulannya mengerti dengan ucapan Anna sehingga mau memberinya tumpangan. Namun di tengah perjalanan, Anna pun kembali panik yang lantas membuat mereka berdua naik ke atas pohon. Nah, karena marah, pemuda itu pun meninggalkan Anna sendirian di sana sambil melanjutkan nyanyiannya. Sementara di tempat lain, tepatnya perbatasan Boswa, kita pun diperlihatkan dengan aksi dua orang tentara. Satunya adalah tentara pengintai dari Jerman yang bernama Solikin. Dan satunya lagi pengintai dari tentara Afrika yang bernama Jamal. Tak berselang lama kemudian, dua tentara ini pun tak sengaja bertemu. Dan suara tembakan mereka didengar oleh Kiko yang kebetulan melintas. Kiko pun menghampirinya sehingga terjadi kesempatan emas bagi Solikin untuk menangkap Jamal. Walaupun pada dasarnya maksud Kiko ini hanya ingin melerai perkelahian mereka saja. Oke, kita tinggalkan tempat ini dan pergi menuju mobil yang membawa Kisah dan Kiri lagi. Nah, di sini Kisah terlihat asik memetik buah liar dan mengumpulkannya untuk mereka makan. Namun karena asik memetik buah tersebut, Kisah pun tak menyadari bahwa ada dahan yang terlalu rendah, sehingga membuatnya tersangkut dan terjatuh. Menyaksikan itu, Kiri pun jadi sangat sedih karena harus berpisah dengan kakaknya. Dan tak lama kemudian mobil itu pun tiba-tiba berhenti karena ternyata sopir mobilnya telah salah arah sehingga Kiri pun segera turun dan berlari pergi. Sementara itu Solikin yang saat ini sedang menyandera Jamal mau tidak mau harus berhenti karena Jamal beralasan bahwa si Solikin telah menyiksanya dan itu melanggar kode etik perang. Padahal sebenarnya itu hanya akal-akalan Jamal saja untuk bisa kabur darinya. Hey! Stop it up! You're prisoners! Go back! I'm on the report to the Geneva Convention! Dice que no te meto. Dan kini Solikinlah yang berbalik disiksa. Sementara itu di tempat lainnya, Anna yang sudah berjalan cukup jauh akhirnya menemukan sebuah kincir air. Namun sayang, kipas kincirnya tidak mau berputar sehingga dia pun harus menaikinya. Nah, disinilah seekor monyet pun mengganggunya, sehingga Anna pun harus berulang kali naik turun kincir tersebut. You hear me? Stay there. Walaupun pada akhirnya kincir itu pun berputar dengan sendirinya dan Anna pun bisa minum dan mandi sepuasnya. Setelah itu, Anna pun melanjutkan perjalanan dan menemukan jejak mobil yang tadinya membawa Kisah dan Kiri. Namun, Anna bingung dia harus pergi ke arah mana, sehingga kemudian datanglah Kiko mendatanginya untuk bertanya. Nah, karena Anna ini tak mengerti sama sekali dengan ucapan Kiko, dia pun lantas mengikuti Kiko, sehingga akhirnya bertemulah mereka berdua dengan Solikin dan Jamal. Namun disinilah kemudian Jamal dan Solikin kembali ribut dan Solikin pun berniat memanfaatkan Anna. Namun sial bagi mereka karena Anna ini bukanlah wanita sembarangan dan iya, Get away from me! Get away! mereka pun dipukuli habis-habisan dengan tas yang berisi bebatuan.
Namun, pada akhirnya mereka bertiga pun melakukan perundingan dan mencoba memahami tujuan masing-masing. Karena pada dasarnya tak ada satupun dari mereka yang mau terjebak di tempat itu. In there. Sementara tidak jauh dari mereka, Stephen yang sedang beristirahat pun tiba-tiba disengat oleh kalajengking yang tepat di kakinya. Sehingga staminanya jadi semakin cepat berkurang dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Yikes! Beruntung ada Kiko yang menemukannya dan menuduhkan si Stephen untuk diselamatkan. Dan setelah memberikannya sedikit air, Kiko pun pergi lagi untuk memberitahukan hal itu kepada Anna. Sementara itu, Anna dan yang lainnya terlihat sedang mengambil bahan bakar mobil Jeep milik Solikin yang sebelumnya ditinggalkan. Namun, karena bahan bakarnya sedikit, Solikin pun mulai berpikir untuk mengambil alih, sehingga Jamal dan Solikin pun kembali ribut. Beruntung senjata mereka tak sengaja terlempar dan kemudian diambil oleh Anna, sehingga membuatnya berhasil menghentikan perkelahian mereka. Give it to me. Take his hand. Singkat cerita, mereka bertiga pun kembali bertemu dengan Kiko yang lantas mengikutinya. Setelah mendengar Kiko memberi isyarat tentang orang sekarat yang dia temui. Dan betapa kagetnya Anna setelah tahu itu adalah si Stephen yang telah dia tinggalkan. Nah, sampai di sini Kiko pun berpamitan karena dia harus cepat menyusul kedua anaknya. Goodbye. Thank you. Made a very affection. Sementara Anna, Stephen, dan kedua tentara tersebut, mereka pun pergi mencari pesawat si Stephen yang telah Anna tinggalkan. Sementara itu, Kiri yang saat ini sedang berlari menyusul kakaknya, tiba-tiba melihat ada jejak Hena di tengah jalan. Hal yang menakutkan bagi Kiri yang masih sangat kecil itu. Namun dia ingat perkataan ayahnya bahwa Hena tidak akan menyerang sesuatu yang lebih tinggi darinya. Karena itulah Kiri pun segera mengambil kulit kayu dan lantas menjunjungnya. Sehingga Hena tersebut pun tak berani menyerang Kiri dan hanya mengikutinya saja. Namun tak lama kemudian mobil truk yang mengangkut Kiri sebelumnya ternyata telah kembali dan tanpa sengaja menubruk Kiri. Beruntung saat itu Kiri selamat karena tubuhnya yang kecil. Namun sialnya kulit kayunya patah sehingga Kiri pun bergegas kabur menaiki bebatuan untuk menghindari Hena tersebut. Sementara itu, Kisa yakni sang kakak yang sebelumnya menyusul Kiri pun akhirnya menemukan mobil truk yang membawa Kiri. Namun mobil itu berjalan sangat kencang, membuat Kisa tak bisa memeriksa adiknya. This was is another. Nah, tak berapa lama kemudian di tempat yang lainnya, tak diduga Kiko juga menemukan mobil tersebut, membuatnya hampir tertabrak. Dan saat itulah Kiko pun merangkak naik ke atas mobil mencari kedua anaknya itu. Hingga kemudian tiba-tiba sudah muncul di kaca depan mobil tersebut. Policeman don't go. What are you doing? Agus pun lantas mendekati Kiko yang terus bicara tanpa bisa ia mengerti. Hingga membuat kesal Kopli yang kemudian meringkus Kiko tersebut. Can't let him go. That's right. Setelah itu mereka pun meneruskan perjalanannya dan tak diduga bertemu dengan si Stephen dan kawan-kawan. Saat itulah Kiko pun turun yang masih dalam keadaan terikat, membuat Anna mencurigai Kopli dan Agus sebagai orang jahat. Tak ingin ketahuan mencuri gading, Kopli pun cepat-cepat menyandra Anna dan mengancam Stephen untuk segera menyerah. Beruntung sekali, Kopli hanya menyuruh Agus menjaga mereka saat dirinya ingin mencari sinyal untuk menghubungi bosnya. Karena tak lama kemudian, Agus malah menjatuhkan pistolnya ke dalam celananya, yang kemudian malah menembak kakinya sendiri. Nah, saat itulah Stephen dan Anna pun mengambil pistol tersebut dan segera melarikan diri dari sana. Konyolnya, Agus malah ikutan kabur karena takut Kopli memarahinya. Dan ternyata memang benar setelah Kopli melihat sandarannya telah kabur, yang termasuk juga si Agus. Si Kopli pun benar-benar naik darah dan berteriak memarahi Agus.
Dengan beberapa sisa peluru, Copley pun menembaki mereka, namun sayang, jarak itu terlalu jauh sehingga tak ada satupun dari pelurunya yang kena. Los gut! Soldado al camión, gas nunca! Kekesalannya pun semakin menjadi, dan kali ini Copley membakar hutan untuk memojokkan mereka. Namun sial, karena hal tersebut, sekelompok singa malah keluar mendekatinya. Sementara itu, Stephen dan yang lainnya pun terus berusaha menjauhi kobaran api. Nah, saat itulah Kiko pun dengan cerdiknya membakar rerumputan kering dari arah yang berlawanan untuk menghentikan penyebaran api tersebut, yang membuat mereka semua akhirnya selamat. Kiko pun lantas bertanya kepada Agus mengenai kedua anaknya. Namun kali ini, Agus agak-agaknya bisa mengerti maksud Kiko, sehingga dia pun memberitahu Kiko mengenai mereka, yang membuat Kiko menangis bahagia mendengarnya. Kiko pun lantas mengucapkan salam perpisahan kepada mereka semua, dan segera pergi menyusul kedua anaknya tersebut. Goodbye. Nah, setelah Kiko pergi, mereka pun segera mendatangi Copley untuk meringkusnya. Namun di sini Copley berhasil mencuri senjatanya, membuat Stephen dan kawan-kawan sedikit kesulitan. Hingga beberapa saat kemudian, saat Copley fokus akan membidik Jamal dan Solikin, Stephen pun diam-diam mendekati Copley dan ya, si Copley itu pun berhasil ditangkap. Put away. Sampai di sini mereka semua pun akhirnya akan bisa pulang. Stephen dan Anna akan kembali ke stasiun safari dengan pesawatnya yang dibantu langsung oleh si Jamal. Sedangkan Solikin diberikan tambahan bahan bakar agar bisa kembali ke baraknya di Kuba. Dan untuk Jamal sendiri, dia akan membawa truknya si Copley sekaligus membawa Copley ke pengadilan karena kejahatannya terhadap hewan satwa. Nah, untuk si Agus, tidak dijelaskan statusnya kemana gerangan dia akan pergi melarikan diri. To my base. How long will we get? Kita pun beralih ke tempat di mana Kiri yang saat ini terjebak di bebatuan karena si Heina yang terus mengincarnya. Beruntung karena tak lama kemudian, kakaknya sempat melihat jejak adiknya yang menuju bebatuan, yang kemudian lantas memanggilnya. Panggilan itu pun didengar oleh Kiri, membuatnya membalas panggilan kakaknya. Namun suara mereka malah menggema ke mana-mana, hingga sempat menyusahkan Kisah untuk menemukan keberadaan adiknya tersebut. Hingga saat Kisah bertemu si Heina yang sebelumnya mengincar Kiri, mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali dan ya, mereka pun berpelukan. Setelah itu, mereka berdua pun segera kembali pulang hingga saat di tengah perjalanan. Mereka pun akhirnya bertemu dengan ayah mereka, membuat Kiko begitu bahagia karena tahu anaknya baik-baik saja. Dan